Aku Danki, siswa SMA kelas 11. Di sekolah, aku terkenal anak yang cukup kaya. Banyak dari teman-temanku yang tahu kalau orang tuaku adalah pengusaha sukses di ibu kota. Aku cukup cuek di sekolah, apalagi sama teman-teman cewek. Kenapa? Karena mereka semua ribet. Akhirnya aku milih fokus pada hobiku. Hobi main game. Sudah jadi rahasia umum kalau aku tidak pandai secara akademis di sekolah. Nilaiku selalu jelek di semua mata pelajaran, apalagi pelajaran fisika. Belakangan ini, sepertinya aku kena karma dari ucapanku sendiri. Saat aku pertama kali bertemu dengan Citra, cewek yang beda. Dia sangat feminim dan perhatian. Masa-masa PDKT, kami lewati dengan sangat menyenangkan. 3 bulan, 6 bulan, ya kami lewati bersama. Hingga akhirnya Citra muak dan jadi sering marah-marah karena aku terlalu sibuk gaming. Bahkan sampai tidak membalas chat atau mengabaikan telepon darinya. Padahal aku menemukan jati diriku ketika aku sedang main game. Tapi aku selalu dibully guru karena dianggap murid bodoh. Untungnya aku cuek, jadi tidak terlalu pusing dengan hal itu. Tidak hanya guru-guruku saja yang mulai bully aku, tapi teman-temanku juga. Mereka tidak suka ketika aku terlambat atau tidak ikut kerja kelompok. Mereka menganggap aku sebagai laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Suatu hari, tiba-tiba wali kelasku masuk kelas dan mengenalkan seorang guru baru sekaligus guru yang menggantikan dirinya. Namanya Pak Bobby. Kalau dilihat secara fisik, ya sepertinya dia masih berusia 28 tahun. Termasuk guru yang muda dan berparas cukup menarik. Aku yakin akan banyak cewek-cewek yang suka padanya. Mungkin juga Citra akan suka sama dia. Tapi aku tidak mau mempermasalahkan hal itu. Pak Bobby akhirnya mulai mengajar. Dia mengajar pelajaran fisika. Pelajaran yang paling aku benci dan nilaiku selalu jelek. Untungnya, Pak Bobby baik hati. Jadi dia membantuku mengerjakan tugas, bahkan tidak hanya pelajaran kimia, tapi juga pelajaran yang lainnya. Aku dan dia makin akrab. Ditambah dia juga suka dengan game. Dia mendukungku untuk terus main game. Karena jika sudah jadi pemain yang handal, gaming juga akan menghasilkan uang. Begitu katanya. Saat itulah aku putus dengan Citra, yang lama-lama jadi cewek bawel dan berisik. Citra memutuskanku dengan alasan karena aku lebih mementingkan game daripada Citra. Aku biarkan Citra pergi, biar dia menemukan cowok yang lain. Saking akrabnya, aku curhat ke Pak Bobby soal Citra dan juga orang tuaku yang tidak suka aku bermain game. Orang tuaku menarik semua fasilitasku, kendaraan, kartu kredit, dan mencabut uang sakuku. Mereka beranggapan nilaiku jelek karena aku terlalu sering main game. Untung mereka tidak mencabut handphoneku. Selesai cerita, Pak Bobby senyum ke aku dan menyemangatiku. Dia merespon dengan sangat positif. Tenang Danki, ini proses pendewasaan kamu. Semua pasti akan berlalu. Aku percaya pada kalimat yang ia ucapkan. Sebagai anak tunggal, aku merasa Pak Bobby bahkan bisa jadi kuanggap seperti kakakku sendiri. Aku berterima kasih kepada Pak Bobby karena sudah mau mendengarkan ceritaku. Ia merangkulku. Aku dan Pak Bobby cukup intens chat dan ngobrol langsung kalau lagi di sekolah. Tiba-tiba, Pak Bobby menawarkanku untuk main dan menginap di rumahnya. Pak Bobby bilang, dia punya game bagus yang pasti aku suka. Aku penasaran, tapi Pak Bobby tidak memberitahuku. Jadi, rasa penasaranku makin besar dong. Dia juga bilang, aku harus punya banyak referensi game, biar jadi gamer yang handal. Sepertinya aku baru pernah menemui orang yang sangat mendukungku main game. Aku mengiyakan tawaran Pak Bobby untuk main dan menginap di rumahnya. Sebelum menginap di rumah Pak Bobby, Citra tiba-tiba menghubungiku lagi. Aku curiga Citra hanya kesepian dan ingin balikan. Tapi aku sudah malas dengannya. Citra berusaha lagi mendekatiku dengan segala usahanya. Tapi aku sudah tidak mau dengannya. Jadi aku menyuruh dia untuk pergi menjauh dariku. Dia sedih ketika aku menyuruhnya pergi. Tapi aku cuek. Aku hanya ingin merasa nyaman sekarang, tanpa ada beban, dan bisa merasa bebas.
Aku menginap di rumah Pak Bobby. Kami main game bareng, dan aku tidak menyangka Pak Bobby sangat handal dalam bermain game. Citra tiba-tiba datang ke rumah Pak Bobby, dan langsung aku usir. Untungnya Pak Bobby ada di pihakku, jadi dia ikut mengusir Citra dengan cara yang lebih halus. Selesai main game, Pak Bobby ajak aku menonton film. Tiba-tiba, dia menyenderkan kepalanya di pahaku. Tapi ya, aku biarkan saja. Aku juga tidak masalah. Keesokan harinya, nilai ujian diumumkan di kelas. Nilaiku jelek, bahkan paling bawah di satu angkatan. Sepulang sekolah, semua siswa bergegas pulang. Pak Bobby tidak mengizinkanku untuk pulang seusai bel. Pak Bobby bilang, aku harus ada jam pelajaran tambahan untuk memperbaiki nilai. Akhirnya, aku menuruti kemauannya. Aku dan dia berada di satu kelas, seperti sedang les private. Pak Bobby mulai menulis di papan materi-materi yang perlu diperdalam lagi. Selesai memberi materi, aku disuruh mengerjakan soal di papan tulis. Aku mencoba mengerjakan soal di papan tulis, tapi tiba-tiba dia memegang pantatku. Aku lihat tatapannya mulai mesum. Aku bingung. Aku menangkis tangannya, tapi tiba-tiba Pak Bobby mengelus dadaku sampai ke bagian bawah area sensitifku. Aku seperti melihat Pak Bobby yang lain. Dia terlihat sangat berbeda. Dia melakukan pelecehan terhadapku. Aku buru-buru keluar kelas dan melaporkan kepada guru yang masih ada di sana. Tapi semua tidak percaya. Mereka justru ngata-ngatain aku balik. Gak mungkin Pak Bobby gitu. Pasti kamu duluan yang macam-macam sama dia. Aku kemudian menghubungi orang tuaku, tapi mereka juga tidak percaya dan marah balik. Aku dibilang anak bodoh, gak tahu diri dan sibuk ngegame yang gak ada gunanya. Keesokan harinya, aku melaporkan ke kepala sekolah. Tapi kepala sekolah pun tidak percaya. Pak Bobby hari itu juga tidak masuk. Sialan. Dia memang pemain handal. Tiba-tiba Citra datang ke ruang kepala sekolah dan membawa flash disk. Kepala sekolah memutar flash disk yang dibuat Citra. Ternyata flash disk itu isinya adalah video Pak Bobby sedang melakukan pelecehan seksual di belakang sekolah dengan menyodomi seorang siswa laki-laki yang baru masuk sekolah. Semua yang ada di ruangan kepala sekolah saat itu terkejut melihatnya. Citra menjelaskan dia mendapat video itu dari penjaga sekolah yang saat itu tidak sengaja melihat kelakuan keji Pak Bobby di belakang sekolah. Saat kejadian itu, Citra hendak pergi ke belakang sekolah, tapi dihalangi oleh penjaga sekolah tersebut dan disitulah penjaga sekolah memberitahu Citra soal kelakuan Pak Bobby. Setelah tahu fakta itu, Citra melihat aku sangat dekat dengan Pak Bobby. Citra diam-diam mengikutiku karena sebenarnya Citra mau memberitahu soal Pak Bobby yang ternyata adalah seorang homo. Usai putus denganku, bukan berarti Citra jadi benci atau bermusuhan, tapi Citra masih ingin berteman baik denganku. Akhirnya aku tahu Citra punya niat baik padaku. Aku jadi terharu dan akhirnya aku minta untuk balikan dengan Citra. Citra menolak. Karena dia sudah punya pacar lain yang katanya jauh lebih sayang dan perhatian daripada aku. Aku tidak bisa memaksa, jadi aku pasrah pada keadaan. Aku memutuskan untuk memendam lagi rasa sayangku ke Citra. Nasib Pak Bobby sekarang entah bagaimana aku tidak tahu. Tapi yang jelas, dia sudah dipecat dari sekolahku. Dan sempat dibawa ke kantor polisi. Sejak hari itu, Citra membuka semua masalahnya. Semua siswa yang jadi korban Pak Bobby melaporkan pada pihak sekolah. Bahkan ada siswa yang masih trauma bertemu dengan sesama laki-laki. Kelakuan keji Pak Bobby memang harus dibalas timpal. Sejak kejadian itu, aku merasa aku harus berubah. Aku tidak boleh terlalu cuek dengan keadaan sekitar dan harus lebih peka. Apalagi jika berurusan dengan cewek. Aku berusaha meminta maaf pada orang tuaku. Tapi mereka masih tidak peduli. Aku bertekad untuk membuktikan pada semua orang bahwa aku bisa menjadi orang sukses. Sampai akhirnya, aku jadi profesional player dengan gaji ratusan juta setiap bulannya. Nilaiku perlahan mulai membaik dan aku juga mendapatkan beasiswa karena hobiku yang sering dianggap remeh. Dari semua hasil kerja kerasku, akhirnya orang tuaku mau memaafkan kesalahanku dan bangga punya anak seperti aku.
Dari ceritaku, aku hanya ingin menyampaikan bahwa kadang jadi tidak peduli dan tidak mau mendengar itu penting. Tapi, kita harus tahu komentar siapa yang memang seharusnya kita dengar. Demi kebaikan kita juga di masa depan kok. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe dan tonton video lainnya dari channel Tinta Imaji. So, thank you so much bagi kalian yang selalu dukung channel aku. Bye-bye.